Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga apapun yang kalian kerjakan hari ini, apapun yang kalian lakukan, mendapatkan hasil yang baik ya. Kali ini terkait Abraham Samad. Kali ini tidak jerah. Kali ini tetap konsisten dia dengan kata-katanya ingin melawan Pak Jokowi dan ingin mengelengsarkan Mas Gibran. Bahkan dia menyebutkan kalau jangan takut. Kalau dipanggil polisi itu hal biasa. Jangan anggap Jokowi hebat, biasa saja. Langsung disekamat oleh Tejandra Teja ya. Kita lihat gimana videonya. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Ini biasa saja. Jangan anggap terlalu hebat. Bahwa Jokowi itu terlalu hebat, biasa aja, biasa. Gitu kan. Jadi laporan polisi itu hal yang biasa. Jangan terlalu ditakuti. Jangan membuat kita tidak bisa tidur. Jangan membuat kita tidak bisa bekerja. Itu biasa saja. Dan saya yakin di ruangan ini, kalau kita sudah hadir di sini, itu berarti kita sudah sepakat semua ya, bahwa kita akan melawan kesaliman Jokowi dan rejimnya. Juga kita sudah sepakat dengan para purnawirawan ya, yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa kita tetap konsisten meminta Gibran untuk mundur. Oke, kali ini lanjut ya, mengenai pemanggilan para oknum-oknum lah sebut ya, yang selama ini memfitnah, menyebarkan hoax bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu, atau bahkan yang menteriak adili Jokowi, turunkan Gibran. Udah dah sekalian deh. Oke, ntar kita lihat ya. Abraham Samad mangkir, nggak berani datang dia. Siapa lagi? Egy Sujana, kabarnya menurut TPUA tiba-tiba sakit. Siapa lagi? Roy Suryo yang sekarang sudah siap-siap minta maaf katanya. Kemudian Rismon yang akhirnya mohon bantuan Pak Prabowo untuk menengahi ini. Astaga. Oke deh. Jangan di skip ya, ini seru banget nih. Tapi seperti biasa, cepat aja nih, ada yang mau numpang lewat ya. Kita lihat nih, partai sosmed ya, dia sebut sajalah memberitakan tanda kutip mengenai apa yang terjadi di belakang kasusnya Harun Masiku yang akhirnya menyebabkan Hasto Kristianto itu ditahan oleh KPK. Di sini partai sosmed bilang begini, sekarang terungkap PDIP lah yang suka memanfaatkan kekuasaan untuk mempengaruhi proses hukum. Nah, dia menyapa kawan-kawan dunia maya kecuali Firly Bahuri. Ini kebiasaan dia lah ya. Di situ ada dua berita ya yang dia pakai sebagai basis cuitannya. Kita lihat nih ya. Yang pertama dari Tribun Medan. Di sini memberitakan apa yang diungkapkan di pengadilan itu. Dikatakan terbongkar di sidang. Firly Bahuri CS terlibat halangi OTT Harun Masiku. Itulah kesaksian penyidik KPK. Nah, di sini ketika penyidik KPK menjadi salah seorang yang dipanggil oleh pengadilan untuk bersaksi, wah, kubu Hasto keberatan, tapi akhirnya ya sudah, ini terungkap ya. Kemudian Novel juga mengungkap bahwa Hasto sudah diusulkan sejak lama ya, jadi tersangka pada tahun 2020, tapi ditolak oleh Firly Bahuri dan kawan-kawan. Nah, kita tahu kan, Firly Bahuri itu ya dekatlah sama PDIP, oke? Nah, ini juga menarik. Kalau dulu disebut saja eranya PDIP, RUU perampasan aset tidak kunjung dibahas. Nah, ini kita lihat nih ya. Ini ada kemajuan nih. Ini Vicky Yosi mencuit. Presiden Prabowo, catat, Presiden Prabowo mendesak RUU perampasan aset koruptor untuk segera disahkan oleh DPR RI. Mau apa lagi? Mau bilang tidak ada greget? Saya kesel gitu ya. Ada teman saya tuh, padahal dia pendukung Prabowo ya. Sekarang bilang nggak ada gregetnya nih Prabowo kita. Blow on juga tuh. Ini loh gregetnya ya. Oke deh.
Nah, Buzzer Kebo dan Kadrun Binun dan dilema. Wah, binun dan dilema maksudnya ya, bingung dan dilema. Mau demo, tolak RUU perampasan aset koruptor, kelihatan banget bela koruptor. Nah, bingung dia. Nah, di sini kan kita lihat kabar petang ya dari TV One. Perintah langsung dari Presiden, RUU perampasan aset dipercepat. Ya, pembahasannya. Wah, sudah mulai nih katanya di kabinet. Nah, Detik News juga memberitakan yang kira-kira sama. Juru bicara dari Prabowo lah ya, ungkap bahwa Prabowo bahas RUU perampasan aset saat bertemu Ketua Umum Parpol. Wih, nggak main-main nih, oke? Nah, kita tahu kan sudah tertangkap itu ya mahasiswa ITB yang inisialnya SSS. Wih, ya karena bikin meme Prabowo dan Jokowi dibuat seakan-akan berciuman. Kan ditahan. Tapi entah kenapa Ketua Komisi 3 Pak Habibur Rahman dari Gerindra minta penahanan ditangguhkan. Dia menjadikan dirinya sebagai penjamin. Tapi di sini kita lihat ya, di Kompas dikatakan, Polri sebut proses hukum mahasiswa ITB tersebut sesuai prosedur. Jadi, proses hukumnya tetap berlanjut. Memang penahanannya ditangguhkan, bukan artinya bebas. Ditangguhkan supaya dia bisa kuliah. Tapi ini nggak fair juga ya, mentang-mentang dia mahasiswa. Coba kalau dia bukan mahasiswa. Oke deh. Polri sebut ya, sekali lagi proses hukum mahasiswa ITB tersebut di kasus meme presiden sesuai prosedur. Kemudian Dede Budiarto bilang, kalau anak ITB yang sudah jadi tersangka itu meminta maaf, kan orang tuanya juga minta maaf ya, menyesal, berjanji tidak mengulanginya lagi, dan menghimbau teman-temannya yang sontoloyo tidak melakukan kesalahan yang sama, itu bagus. Tapi kalau jumawa, sombong gitu ya, mentang-mentang dijamin oleh Ketua Komisi 3, dan itu dianggap kemenangan demokrasi. Itu menang gua udah ledekin. Itu bukan kebebasan berpendapat, itu penghinaan ya. Jadi kalau itu dianggap sebagai kemenangan demokrasi, ya memang perlu dikerangkeng ya. Kan penangguhan penahanan dan statusnya masing tersangka ya, cuman penahanannya saja yang ditangguhkan. Kita lihatlah kelanjutannya nanti ya. Vicky Yosi, dia mengomentari sebuah video ya, yang dimana video itu ya kita lihat di sini orangnya ya, namanya siapa saya lupa nih ya. Dia menyatakan keheranannya, kok nggak ngerti nih gue nih, kenapa ditangguhkan, kenapa dijamin sama Ketua Komisi 3, terlalu baik nih gitu ya. Vicky Yosi bilang, gue juga nggak ngerti bang katanya ya. Padahal meme itu sudah menghina dan melanggar kesusilaan. Seakan-akan Prabowo dan Jokowi itu LGBT, penyuka sesama jenis kan, saling ciuman. Itu udah menghina banget. Dia bilang juga lebih nggak ngerti ketika Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, menjamin untuk membebaskan mahasiswi ITB tersebut. Oke. Nah, hati-hati sekarang. Akun-akun yang sok ngegas, sok nyerang, sok nyebar hoax, satu persatu ditangkap. Nah, ini kita lihat ya, cuitan dari Miss Tweet. Beginilah penampakan admin akun-akun gangster ketika ditangkap. Sok keras di sosmed, ternyata bocil-bocil bau sangit. Ya, semuanya masih di bawah umur alias bocil. Nah, ditutup tuh mukanya tuh. Ya, hati-hati, mulai ditangkap satu persatu. Nah, ini juga menarik nih ya. Cuitan dari Miniet. Banyak yang nggak tahu diri. Makan dari duit pemerintah, tapi kerap nyinyirin pemerintah. Nah, dia menyolek nih ya Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan Menteri Kesehatan RI. Dia bilang, tolong tegur Randy Watular. Randy Watular ini adalah staf khusus Menteri Kesehatan sekaligus Komisaris BUMN Kimia Farma. Tapi kelakuan istrinya yang sebelah kiri itu Anda lihat ya, yaitu Sari Febriani, ini sering nyinyirin pemerintah. Lah kalau lu mau nyinyirin pemerintah, suruh suami lu berhenti, jangan makan duit dari pemerintah, gitu aja ya.
Ya udah, Pak Erik dan Pak Budi Sadikin, silakan ditindak aja dan ya. Nah ini mulai kita masuk nih di kasus penyebaran fitnah ijazah palsu Pak Jokowi. Romeo mencuit di sini, dia masih sebut inisial ya. Inisial AS dan MS tidak hadir. Saat di podcast sudah kayak kompor meleduk, giliran dipanggil plukutuk prut katanya. Nah, siapa nih AS dan MS? Nah, ternyata AS itu Abraham Samad, MS itu Michael Sinaga. Ini cuitan Kampungan Nora. Dia mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Cemen lah. Kalau orasi sok hebat sekali, begitu dipanggil mangkir. Oke, Dante pun mencuit kira-kira sama. Dia mengambil berita dari Metro TV soal Michael Sinaga dan Abraham Samad yang tak penuhi panggilan polisi terkait ijazah palsu Jokowi. Nah, Dante bertanya, ya satir lah ini ya, kecelakaan motor atau jatuh dari tangga? Kenapa nggak hadir di Polda Metro Jaya Pak Abraham Samad? Bisa jadi nih mantan ketua KPK masuk bui nih. Nah, ntar kita lihat ya video dia ya. Nah, Dante juga mengungkit fakta-fakta mengenai Abraham Samad. Sebentar saya kasih lihat ya. Dia mencuit begini, memercik air di dulang, terpercik muka sendiri. Gimana ya kasus pemalsuan dokumen? Abraham Samad pernah jadi ya saya nggak tahu ya, katanya tersangka. Ntar kita lihat ya, tersangka apa? Kasus pemalsuan dokumen. Sudah P21 belum nih? Nah, dia bertanya kepada Divisi Humas Polri karena belum ada kelanjutan nih ya. Selama belum P21 atau belum lengkap berkasnya, dia belum bisa diajukan ke pengadilan. Ada kasus dia, yaitu pemalsuan dokumen. Gak usah teriak-teriak Pak Abraham Samad. Padahal dia bekas ketua KPK loh. Astaga. Nah, kita lihat nih berita nih ya. Berita udah lama sebenarnya. Ketua KPK Abraham Samad jadi tersangka pemalsuan dokumen. Ya. Astaga. Masih loh. Oke. Nah, ini berita yang baru-baru ini yang tadi ya, Metro TV, bahwa Abraham Samad tak penuhi panggilan polisi. Ya. Saya kok melihatnya ironis ya. Padahal bekas ketua KPK gitu loh, ya. Kok begitu gitu ya? Padahal dulu dia boleh dibilang panglima hukum kan. Tapi begitu sudah tidak menjabat, begini ternyata kualitasnya. Astaga. Nah, kita lihat nih ya Vicky Yosi ya. Vicky Yosi bilang begini, pecundang tetap pecundang. Abraham Samad dan Michael Sinaga mangkir dari panggilan polisi mengenai pemeriksaan soal ijazah palsu. Padahal dia yang keluar-keluar. Ntar kita lihat videonya sebentar lagi. Bacot teriak-teriak fitnah ijazah palsu. Adili Jokowi paling keras. Giliran dipanggil polisi ngerut kayak bijik. Duh. Nah, di situ Anda lihat tuh ya. Ada videonya, bekas ketua KPK Abraham Samad mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Kita lihat videonya, yuk. Ini biasa saja. Jangan anggap terlalu hebat. Bahwa Jokowi itu terlalu hebat, biasa aja, biasa. Gitu kan? Jadi laporan polisi itu hal yang biasa. Jangan terlalu ditakuti. Jangan membuat kita tidak bisa tidur. Jangan membuat kita tidak bisa bekerja. Itu biasa saja. Dan saya yakin di ruangan ini, kalau kita sudah hadir di sini, itu berarti kita sudah sepakat semua ya, bahwa kita akan melawan kesaliman Jokowi dan rejimnya. Juga kita sudah sepakat dengan para purnawirawan ya, yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa kita tetap konsisten meminta Gibran untuk mundur. Anda dengar ya tadi ya. Yang terakhir dulu nih, saya nggak ngerti seorang penegak hukum, ngerti hukum kan ya. Ini mungkin karena ada sesuatu, saya nggak tahu ya. Dia bilang kita dukung itu purnawirawan ya. Apa itu? Turunkan Gibran. Waduh ya. Tadi sebelumnya dia bilang tenang aja, biasa saja, jangan dianggap Jokowi hebat.
laporan polisi itu biasa aja ya, kita nggak usah takut. Tapi dia sendiri mangkir. Oke? Nah, satu lagi nih, Egy Sujana ya, yang juga harusnya diperiksa hari ini. Bukan hari ini ya, besok, Kamis ya, 15 Mei. Nah, kita lihat nih ya, cuitan Kampungan Nora. Egy Sujana happy? Akan diperiksa dia oleh penyidik Polda Metro Jaya pada hari Kamis besok ya, 15 Mei. Informasi dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, kalau saya nggak salah singkatannya ya. Egy Sujana tidak bisa hadir ke Polda Metro Jaya karena masih dirawat di rumah sakit. Astaga, begitu mau diperiksa ada aja alasannya ya. Oke deh ya. Nah, ini dia Roy Panci. Dia menolak haji uji lab ijazah Jokowi yang dilakukan oleh Puslap 4 Polri. Ya, dia hanya bakal terima jika libatkan pihak yang netral katanya, misalnya pihak Singapura. Lu nggak sekalian bilang bahwa penyidiknya jangan dari kepolisian RI, dari kepolisian Israel misalnya, atau dari kepolisian Amerika yang netral. Ya, sebab lu nggak percaya sama netralitas sama kepolisian RI, gitu aja sekalian. Terus lu nanti bilang nggak percaya sama pengadilan Indonesia yang nggak netral, minta disidangkan di PBB, sekalian aja. Nah, jadi mereka-mereka ini menciptakan framing bahwa jika nanti hasil uji lab ijazah Jokowi di Puslapfor, Pusat Laboratorium Forensik Polri, menyatakan itu asli, nanti dia bilang, dia manas-manasin para pendukungnya, itu tidak netral. Wah, nanti kita lihat dah, pasti ke situ ya arahnya. Oke. Nah, di samping tuh yang pakai tompel itu ya, pengacaranya, yang katanya dia tokoh HTI juga ya. Oke. Nah, di sini Alex mencuit ya. Maju tak gentar Roy Suryo, dia ngeledek lah. Walaupun 99,9% Anda masuk penjara. Pak Jokowi pasti memaafkan Anda, tapi proses hukum tetap berlanjut. Nah, lihat tuh berita ya. Beritanya di bawah kita lihat. Soal ijazah palsu Jokowi, katanya Roy Suryo siap minta maaf. Iya, pasti dimaafin lah sama Pak Jokowi, tapi proses hukum lanjut ya. Terus pengacaranya Pak Jokowi ini sepertinya bilang, Roy Suryo itu kan bekas residivis kan. Dulu kan pernah ditahan juga gara-gara melanggar undang-undang ITE, mengupload meme kepala stupa Borobudur yang mirip mukanya Pak Jokowi. Kan pernah dipenjara dia. Maka hukumannya berat ya. Aduh. Oke. Nah, ini dia. Roy Rismond Sianipar. Sama. Dia memperdebatkan uji forensik Mabes Polri yang ujung-ujungnya dianggap tidak netral. Dia sudah tahu bahwa itu sudah pasti asli dan penelitian atau uji forensik dari Puslap 4 Polri pasti bilang ini asli. Tapi dia sudah ancang-ancang nih mau membuat framing ya, bahwa nanti itu akan saya bawa ke ICJ Den Haag. Waduh, sebut sajalah Badan Forensik di Den Haag gitu ya. Dan media-media berbahasa Inggris internasional untuk menekan Mabes. Lu coba aja. Udah panik pada ya. Jangan sampai uji forensik yang manipulatif jadi pembenaran untuk mengkriminalisasi aktivis, kata Rismond. Jadi belum apa-apa dia sudah pasang kuda-kuda bahwa kalau sampai dia dinyatakan salah karena Puslap 4 Polri bilang itu asli, seakan-akan mereka dikriminalisasi. Udah panik juga. Asik. Oke? Nah, oleh karena itu, Edi Sularso bilang, ya, kasus ini memberikan pelajaran ya supaya jangan seenaknya menyebarkan fitnah. Ya. Bui menantimu wahai penebar fitnah. Fitnah itu kejahatan. Itu ada si Roy Panci, Rizal Fadila, Tifa dan Rismond ya, yang selama ini menghina, mencaci maki Jokowi ya. Jadi inilah babak menjelang pemeriksaan para telapor ya. Yang sudah pasti Roy Suryo
Tifa, Rismon, Rizal Fadila, Abraham Samad, Egy Sujana, dan masih ada lagi yang lain-lain. Ya, karena ada 24 video, ya. Dari 24 video yang dilaporkan sebagai alat bukti, katanya ada sekitar 30 lebih tokoh, ya, yang akan dijerat satu persatu. Mungkin tokoh seperti Refli Harun pun masuk di situ, ya. Said Didu juga akan masuk di situ. Perkiraan saya loh, ya. Kita lihat sajalah perkembangannya. Itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih. Oh gitu deh videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.